Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, hari ini sidang atas kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk dua terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gambar yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, adalah suasana langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini tengah menunggu persidangan yang sebelumnya sempat diskors akan kembali dimulai untuk terdakwa Ricky Rizal dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan ataupun sidang pledoi. Nampak majelis hakim memasuki ruang sidang utama, disusul dengan terlihat terdakwa Ricky Rizal yang sudah berada di ruang sidang utama untuk kemudian mendengarkan ataupun menyampaikan pembacaan nota pembelaan yang akan dibacakan oleh penasehat hukum dari terdakwa Ricky Rizal. Sebelumnya, pemirsa, sejak pagi tadi kita telah mendengarkan persidangan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dengan agenda yang sama, yakni pembacaan nota pembelaan. Kita ikuti jalannya persidangan dari ruang sidangan utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia majelis hakim, yang terhormat para jaksa penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, serta hadirin yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini izinkan saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat hadir mengikuti sidang penyampaian nota pembelaan saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan nota pembelaan atas dakwaan terhadap saya dalam perkara tindak pidana ini. Yang Mulia Majelis Hakim, saya merupakan seorang anggota Polri. Saya dididik selama 11 bulan dan setelah dilantik saya ditempatkan di Polres Brebes, Polda Jawa Tengah. Selama saya bekerja sebagai anggota Polri di Polres Brebes, 3 kali saya dipercaya menjadi driver atau penajudan Kapolres Brebes, yaitu pada tahun 2009, 2010, dan 2013. Saya selalu berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas dan tanggung jawab saya dimanapun saya ditempatkan. Pada tahun 2013, Bapak Ferdi Sambo menjadi pemimpin di Polres Brebes. Beliau menjabat sebagai Kapolres Brebes hingga tahun 2015. Dan saya menjadi driver atau ajudan beliau. Kemudian beliau mendapat tempat tugas baru sebagai Wadir Krim Polda Metro Jaya, sedangkan saya dikembalikan ke Satuan Lalu Lintas Polres Brebes. Beberapa kali dipercaya melaksanakan tugas sebagai driver ataupun ajudan seorang pimpinan, secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir saya mengenai tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota Polri. Bahwa seorang anggota Polri tidak hanya menjalankan tugas rutinitas saja, tetapi harus dapat berkembang dan berinovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari situlah saya bersama dengan kawan-kawan saya di unit tempat saya bertugas membuat dan mengelola suatu program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti program pelatihan berkendara yang baik dan benar bagi masyarakat yang akan mengikuti ujian praktek SIM. Kami namai dengan program Trabas atau Terampil Berkendara Bersama Satlantas, serta sistem pengaduan online pelayanan SIM apabila pemohon SIM mempunyai keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan SIM, dan akan langsung dijawab oleh operator pelayanan pengaduan tersebut. Selama saya ditugaskan di Satuan Lalu Lintas Polres Brebes, saya juga dipercaya sebagai operator penilaian sistem informasi pelayanan publik oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Operator penilaian survei kepuasan masyarakat dari LSM Gebrak tahun 2018, dan operator penilaian survei kepuasan masyarakat dari Lembaga Penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pancasakti Tegal tahun 2020. Selain itu, saya juga pernah mendapatkan reward sebagai penerima penghargaan atas dedikasi dalam tugas dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar operasional prosedur pada tahun 2018 dan 2020. Saya sangat mencintai pekerjaan saya, di samping sebagai jalan untuk mengabdi, menjadi seorang anggota Polri merupakan kebanggaan, impian, dan cita-cita saya. Saya bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Brebes sampai dengan tahun 2021. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2021 saya mendapat surat perintah dari Polda Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas berbantuan personel atau BKO pada Satuan Divpropam Polri yang kemudian ditugaskan menjadi ajudan dari Kadif Propam Polri saat itu, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo, SHS IKMH. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya yang saat itu hanya seorang anggota Polri di wilayah, dipercaya untuk menjadi ajudan dari pejabat utama Mabes Polri. Saya sangat berharap semoga semakin banyak wawasan dan pengetahuan yang bisa saya peroleh sehingga apabila nanti kembali ditugaskan di Polres Brebes dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Polres Brebes. Lingkungan kerja yang baru menuntut saya untuk segera beradaptasi dengan cepat. Ritme pekerjaan, tingkat kesibukan, cara bertindak dalam mendampingi seorang pejabat utama Polri sangat berbeda dibandingkan pada saat saya menjadi driver atau ajudan Kapolres. Tetapi suasana kerja perangkat baik driver, ajudan maupun sipil tidak berbeda jauh ketika Bapak Verdi Sambo menjabat sebagai Kapolres Brebes. Bapak Verdi Sambo, Ibu Putri, serta putra dan putri beliau memperlakukan kami semua seperti bagian dari keluarga beliau sendiri. Beliau juga memperhatikan keluarga kami, kedekatan kami tidak seperti hubungan pimpinan dan bawahan. Tetapi meskipun demikian, kami juga harus sadar dan tahu ada batas-batas yang tidak boleh kami langgar. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum. Pada malam dini hari tanggal 7 Juli 2022, sekitar pukul 00, Bapak Verdi Sambo dan Ibu Putri merayakan hari ulang tahun pernikahan di rumah Magelang. Seperti biasanya pada perayaan-perayaan sebelumnya, suasana sangat hangat, terpancar kebahagiaan pada kami semua yang ada di rumah. Pada pagi hari Bapak Verdi Sambo harus kembali ke Jakarta karena tugas, sedangkan Ibu Putri tetap berada di rumah Magelang untuk memantau putrinya yang baru masuk di sekolah SMA Taruna Nusantara. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun ada kejadian pada malam hari tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang yang selanjutnya membuat saya dituduh melakukan bentuk perbuatan melawan hukum. Sehingga membuat saya harus duduk di sini di hadapan majelis yang mulia untuk membacakan nota pembelaan atau pledoi pada hari ini. Pengamanan senjata api yang dianggap oleh penuntut umum sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan. Apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Pada saat itu terjadi keributan antara almarhum Yosua Nofriansah Huta Barat dengan Om Kuat Ma'ruf. Yang berdasar cerita dari Om Kuat Ma'ruf sempat menggunakan pisau untuk mengejar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat.
saya sebagai seorang anggota Polri, sebagai senior, sebagai yang dituakan, melakukan tindakan mengamankan senjata api sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi resiko terjadinya keributan kembali di antara mereka. Upaya pengamanan terhadap pisau yang dipakai juga sudah saya lakukan malam itu, dan tindakan pengamanan senjata api sudah saya sampaikan langsung terhadap almarhum Yosua. Saya sama sekali tidak mengetahui ada permasalahan antara almarhum Nofriansah Yosua Barat dengan Ibu Putri. Saya tidak pernah tahu bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Barat kepada Ibu Putri. Selain itu, yang mulia majelis hakim, saya tidak pernah ada permasalahan baik secara pribadi maupun kedinasan dengan almarhum Yosua. Dari keterangan saksi yang hadir di persidangan, tidak ada yang menyebutkan ada perintah terkait mengamankan senjata. Didukung hasil pemeriksaan poligraf kepada saya dengan isu apakah ada seorang yang menyuruh mengamankan senjata milik Nofriansah Yosua. Yang saya jawab tidak ada dan sudah terindikasi jujur. Berdasarkan pada keterangan saksi Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Om Kuat dan Susi yang menyatakan mereka tidak mengetahui bahwa saya telah mengamankan senjata milik almarhum Nofriansah Yosua Barat. Hal ini juga diperkuat keterangan yang termuat dalam berkas surat tuntutan yang dikemukakan oleh penuntut umum bahwa terdapat komunikasi antara Bapak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri yang tidak pernah saya ketahui pada Jumat dini hari tanggal 8 Juli yang menyatakan bahwa Ibu Putri meminta Bapak Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi ajudan atau yang lain dan menyatakan Ibu Putri takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat almarhum memiliki senjata. Saya tidak pernah dihubungi oleh Bapak Ferdi Sambo pada tanggal 7 maupun 8 Juli 2022. Berdasarkan keterangan saksi yang sudah hadir dalam persidangan ini, termasuk saksi dari operator seluler, menyatakan bahwa tidak ada komunikasi elektronik antara saya dengan Bapak Ferdi Sambo. Hal ini juga dapat dikuatkan dengan melakukan pengecekan terhadap handphone milik Bapak Ferdi Sambo yang sudah disita. Mohon izin yang melanjutkan yang mulia majelis hakim. Pagi hari tanggal 8 Juli 2022, saya diperintahkan secara mendadak oleh Ibu Putri untuk mempersiapkan dan ikut mengantar beliau pulang ke Jakarta. Sebagai seorang bawahan, sudah menjadi hal yang wajar untuk memenuhi tugas dari seorang pimpinan. Dalam hal ini Ibu Putri sebagai istri dari Kadif Propam, perintah yang disampaikan juga jelas, tidak ada kaitannya dengan tuduhan yang mengatakan saya sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan dilakukannya sesuatu terhadap almarhum Nofriansah Yosua Barat. Setelah tidak ada hubungannya dengan perintah backup yang penuntut umum ambil dari keterangan setelah tiba di Jakarta. Perintah mendadak tentu mengakibatkan semua dilakukan secara terburu-buru, termasuk menurunkan barang-barang dan sekaligus senjata api yang telah saya amankan karena khawatir ada keributan lanjutan antara almarhum dengan Om Kuat Ma'ruf pada malam sebelumnya. Senjata tersebut saya letakkan di dashboard mobil LM bersamaan dengan meletakkan senjata steyr yang memang biasa diletakkan di mobil ibu. Selain itu memang almarhum Yosua, sepengetahuan saya, juga akan duduk di situ yang mulia, yang kemudian diasumsikan sebagai tindakan mengamankan senjata kembali dan respon dalam bentuk kehendak serta rencana yang saya sebagai judan yang terlatih untuk meluluskan dan mendukung kehendak Bapak Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan backup di Jakarta. Sekali lagi, penuntut umum memakai keterangan yang baru dikemukakan oleh Bapak Ferdi Sambo di Jakarta. Jika saya berniat untuk mengamankan kembali senjata almarhum Yosua Nofriansah Barat, akan lebih masuk akal bagi saya untuk meletakkan senjata tersebut dalam tas tumi milik saya, sehingga senjata tersebut selalu dalam penguasaan saya. Tidak pernah saya menyampaikan kepada siapapun
bahwa jangan sampai almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat mengambil senjatanya kembali. Setelah selesai kendaraan dan barang-barang disiapkan, sudah menjadi tugas saya untuk melakukan pengecekan ulang dalam rumah, memeriksa barangkali masih ada barang milik Ibu Putri yang tertinggal. Ketika saya melakukan tugas tersebut, saya tidak tahu dan tidak pernah menyampaikan kepada siapapun tentang pembagian tempat duduk di kendaraan yang akan dipakai menuju ke Jakarta. Dalam berkas surat tuntutan selalu disampaikan bahwa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat harus selalu diawasi dan dikawal sejak awal berangkat dari Magelang ke Jakarta, pada saat berhenti di rest area maupun saat di rumah Duren 3. Tapi dalam berkas tuntutan tidak pernah menyebutkan perintah pengawasan dan pengawalan disampaikan oleh siapa kepada siapa, serta kapan dan di mana perintah itu disampaikan. Dimulai dari pembagian tempat duduk saat berangkat ke Jakarta yang tidak didukung satupun keterangan saksi atau bukti. Pada saat mampir di rest area tol untuk ke kamar kecil, dari keterangan saksi di pengadilan sudah jelas bahwa saya yang meminta kepada Patwal melalui HT karena saya sudah ingin buang air kecil. Jika memang harus diawasi, maka semestinya saya tidak boleh melepaskan pengawasan saya ketika di Saguling saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dari semua keterangan saksi tidak ada yang saya perintah atau saya minta tolong untuk mengawasi keberadaan almarhum Yosua di Saguling. Dan terakhir di rumah Duren 3, ketika kami tiba dan semua turun dari mobil serta terlihat di CCTV yang sudah diputar di pengadilan, saya tidak pernah sedikit pun selalu memperhatikan gerak-gerik dan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tidak segera masuk karena harus memutar balik mobil yang akan digunakan Ibu Putri kembali ke Saguling setelah hasil PCR keluar. Saya tidak mempunyai penglihatan super yang mampu menembus pagar rumah untuk memastikan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sementara saya berada di dalam mobil. Dan sudah kita ketahui bersama yang mulia bahwa di bagian depan rumah Duren 3 juga terdapat garasi dan pintu pagar yang dapat terbuka. Sedangkan dari rekaman CCTV terlihat pada saat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat berada di sekitar tempat itu, saya sama sekali tidak pernah mendekat ke arah almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para jaksa penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya sudah sampaikan kepada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa senjata miliknya ada di dashboard mobil LM. Setelah tiba di Jakarta, saya tidak pernah mengambil kembali senjata tersebut dengan tujuan untuk saya kuasai. Ketika kami duduk-duduk di depan rumah Saguling, saya juga tidak pernah melarang almarhum Yosua untuk mengambil senjata miliknya. Hal ini juga sudah dibuktikan dari semua keterangan saksi yang hadir pada persidangan ini. Selanjutnya saya mendapat perintah dari Bapak Ferdi Sambo untuk naik ke lantai 3 rumah Saguling. Sebagai bawahan tentunya saya mematuhi apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Bapak Ferdi Sambo memanggil saya waktu itu. Percakapan yang terjadi antara saya dan beliau tidak seperti apa yang dikemukakan dalam berkas surat tuntutan saya. Setelah Bapak Ferdi Sambo menyampaikan bahwa ibu sudah dilecehkan almarhum Yosua, beliau berbicara kembali kepada saya mau panggil dia, kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia? Dan saya jawab tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya. Permintaan yang saya tolak itu disampaikan secara runtut dan langsung, mulai dari panggil, backup dan amankan, serta jika melawan berani menembak atau tidak. Tidak pernah ada penyampaian akan memanggil kapan dan di mana, serta tidak ada dan tidak pernah disampaikan ataupun diisyaratkan pula bahwa Bapak Ferdi Sambo mempunyai niat untuk membunuh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat.
Ketika mendengar bahwa ibu sudah dilecehkan, hal itu sontak membuat saya terkejut dan bertanya-tanya perbuatan sejauh apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Yosua kepada ibu putri. Saya turun ke lantai 1 sambil terus memikirkan hal tersebut. Apa yang Bapak Ferdi Sambo maksud dengan pelecehan itu? Peristiwanya di mana yang beliau maksud? Perasaan saya berkecamuk antara bingung, cemas, serta takut. Apalagi pada saat menyampaikan hal itu, Bapak Ferdi Sambo dalam keadaan menangis dan penuh dengan emosi. Dalam kekalutan tersebut, saya menyampaikan kepada Richard bahwa dia dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo di lantai 3, tanpa tahu apa yang hendak disampaikan oleh Bapak Ferdi Sambo. Saya duduk di depan rumah saguling. Hati dan pikiran saya tidak tenang memikirkan perbuatan apa yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Saya tidak pernah menyangka jika almarhum Yosua sampai berani dan tega terhadap ibu putri. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, sudah menjadi suatu prosedur dan kebiasaan bahwa setiap kembali dari luar kota wajib bagi keluarga dan perangkat Bapak Ferdi Sambo yang akan menetap untuk melaksanakan PCR dan isolasi. Ketika diminta oleh ibu putri untuk mengantar ke tempat isolasi, sudah sepantasnya saya sebagai bawahan menjalankan perintah tersebut. Apalagi hal itu adalah perintah yang sudah biasa saya lakukan sehari-hari. Semua perangkat sudah tahu urutan kebiasaan dan prosedur yang ada. Ikutnya almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat ke tempat isolasi bukan atas ajakan atau perintah dari saya. Dapat kita lihat bersama dalam CCTV, pada saat ibu putri meminta saya untuk mengantar isolasi, saya sama sekali tidak ada interaksi dengan almarhum Yosua dan tidak ada keterangan saksi atau bukti yang menyebut saya mengajak almarhum Yosua untuk ikut ke tempat isolasi. Saya tidak pernah tahu jika Bapak Ferdi Sambo akan menuju rumah Duren 3. Sepengetahuan saya, Bapak Ferdi Sambo akan menghadiri undangan untuk bermain badminton di Depok seperti yang disampaikan Romer dan Prayogi pada saat kami duduk di depan rumah saguling. Pada saat disampaikan oleh Om Kuat Ma'ruf bahwa saya dan almarhum Yosua dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo, tidak pernah terbayangkan dan terfikirkan sedikit pun bahwa almarhum Yosua akan ditembak dan dibunuh di rumah Duren 3. Peristiwa penembakan terjadi begitu cepat. Ketika saya masuk karena dipanggil dan berjalan mendekat ke ruang tengah, saya melihat almarhum Yosua sudah berada di depan dari Richard dan Bapak Ferdi Sambo. Saya mendengar ucapan jongkok yang diikuti Richard menodongkan senjata kemudian menembak almarhum Yosua. Serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, norma masyarakat dan hukum. Bapak saya merupakan seorang anggota Polri. Beliau adalah sosok yang sangat saya kagumi dan menjadi panutan bagi saya baik dalam cara mendidik anak-anaknya maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Walaupun beliau harus bekerja berbeda di kota dengan kami, tapi beliau selalu memprioritaskan keluarga. Beliau sangat memperhatikan pendidikan saya dan adik perempuan saya. Saya teringat sewaktu masih kecil, saya selalu diajak beliau untuk sholat berjamaah di musola dekat rumah kami, dan dengan sabar beliau mengajarkan saya cara membaca Al-Quran serta menghafal surat-surat Al-Quran. Hal ini menginspirasi saya untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada ketiga putri saya, seperti yang beliau lakukan untuk saya. Namun saat ini saya belum bisa melakukan hal yang sama untuk putri-putri kecil saya. Tanggal 25 Agustus 2010, saat saya sedang menjalankan tugas di Polres Brebes, saya mendapat berita duka bahwa bapak saya mengalami kecelakaan dan beliau meninggal dunia. Saya langsung bergegas pulang ke kampung halaman saya dengan hati yang sangat terluka. Saya merasa sangat terpukul
Beliau meninggalkan kami begitu cepat. Tapi saya harus ikhlas karena saya percaya semua itu terjadi karena Allah lebih sayang kepada beliau. Saya selalu ingat pesan dari almarhum bapak saya bahwa berbuat baik harus dilandasi dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap segala sesuatu, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang tidak kita ketahui. Sepeninggal almarhum bapak saya, ibu saya yang merupakan guru sekolah dasar harus membimbing saya dan adik saya seorang diri. Sama halnya dengan almarhum bapak. Ibu saya sangat menyayang saya. Beliau telah mendidik dan membesarkan saya dan adik saya dengan sangat baik. Beliau sosok wanita yang hebat, yang kuat, selalu berjuang dan rela mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya doa ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari segala musibah. Saat ini di usia beliau yang sudah lanjut harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Namun beliau selalu sabar, selalu ikhlas, selalu mengingatkan saya, menguatkan saya, dan percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada kami. Maafkan anakmu ini, ibu, sudah membuat ibu mengalami semua ini. Ibu adalah orang yang paling saya sayangi di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada beliau. Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya mempunyai istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang putri. Putri pertama saya berusia 7 tahun. 2 putri saya masih balita. Saya yang merupakan tulang punggung bagi istri dan ketika saya berharap kepada Allah semoga selalu memudahkan saya dalam menunaikan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Pasti sangat berat bagi istri saya untuk menjalani ini semua, berjuang membesarkan dan mendampingi ketiga putri saya seorang diri. Terima kasih untuk istriku tercinta, selalu bersabar, kuat, tegar. Saya bersyukur memiliki istri soleh yang selalu setia, selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah untuk ketiga putri kecil ayah yang selalu saya rindukan. Maafkan ayah karena sudah sekian lama ayah tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan ayah. Ayah berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian, melindungi,
mendampingi serta membimbing kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan mengabulkan doa serta harapan saya. Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, semoga Engkau selalu meneguhkan hati kami di jalan yang benar. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, melalui kesempatan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam nota pembelaan pribadi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah sedikit pun menginginkan, menghendaki, merencanakan atau mempunyai niat menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sama sekali saya tidak pernah mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tidak pernah melakukan perbuatan bersama-sama atau turut serta untuk menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini. Demikian juga saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara adil. Saya sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menggunakan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, bukan saja untuk saya, melainkan untuk istri, putri-putri saya, dan serta keluarga saya. Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mencari kebenaran dalam persidangan ini berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima pembelaan saya, pembelaan yang saya ajukan, pembelaan yang akan disampaikan oleh penasihat hukum saya, membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan serta memulihkan segala hak saya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat saya. Demikian pembelaan pribadi saya yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini. Dari Rutan Salemba, Cabang Kejagung, hormat saya terdakwa Riki Rizal Wibowo. Terima kasih Yang Mulia. Akan tetapi sebagai pengadil yang dapat berlaku seadil-adilnya, karena hanya Tuhan dan hakim yang menentukan nasib manusia di dunia ini. Dengan demikian, dalam proses harus selalu teliti dan cermat dalam menjalankan fungsinya, dan mudah-mudahan dalam proses perkara ini kita sama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran yang sejati harus kita cari sehingga kita terhindar dari dosa, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membuka pintu maaf bagi kita semuanya. Dengan demikian, dalam proses harus selalu teliti dan cermat dan menjalankan fungsinya, dan mudah-mudahan dalam proses perkara ini kita sama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran yang sejati harus kita cari sehingga kita terhindar dari dosa, dan semoga Tuhan yang selalu memberi pintu maaf bagi kita semua. Untuk dan atas nama terdakwa Riki, yang selanjutnya kami selaku sebut clean, izinkan kami baik sebagai penasihat hukum maupun selaku pribadi mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mulia atas kesabaran dan kearifan dalam memimpin persidang ini, serta ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Majelis Hakim yang mulia atas kesempatan dan waktu diberikan kepada kami untuk menyampaikan dan membacakan nota pembelaan ini untuk dan atas nama terdakwa. Pada kesempatan ini dengan perkenan kami juga menyampaikan permohonan maaf baik sebagai penasihat hukum maupun selaku pribadi
kami bila mana dalam proses pemeriksaan di persidangan ini terlontar ucapan, tindakan, dan perbuatan atau sikap yang tidak berkenan, baik kepada Majelis Hakim Mulia maupun kepada Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, kami ucapkan juga terima kasih atas usaha yang gigih dan dari langkah penuntutannya, pembuatan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan, proses pemeriksaan di persidangan, dan pembuatan surat penuntutan. Semua langkah dan tindakan tersebut tiada lain untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan. Kami percaya dan melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dilandasi oleh undang-undang yang berlaku, walaupun adanya perbedaan yang tajam dalam hal penuntutan jaksa penuntut umum dengan pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum itu semata-mata untuk mencapai atau mencari keadilan yang mana akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudara Panitera Pengganti yang terhormat, kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan penyelenggaraan proses pemeriksaan persidangan dan perkara ini sehingga berjalan dengan tertib, aman, dan lancar serta semua tahap secara persidangan tercatat dengan baik. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum, pengunjung sidang yang kami hormati, setelah mendengar, melihat dan membaca tuntutan pidana atas nama Saudara Rizal, tiba saatnya kami selaku penasihat umum untuk menyampaikan pembelaan ini. Bukan hanya sebagai hendak membela kepentingan terdakwa di luar perlindungan hukum, tetapi suatu ikhtiar agar kita Majelis Hakim dapat memberi keputusan telah mendapatkan kebenaran, gambaran, dan bukti-bukti atas segala sesuatunya. Maka pembelaan dan pledoi ini adalah salah satu alat peradilan untuk membantu Majelis Hakim untuk sampai pada suatu keyakinan, dan dengan keyakinan tersebut Majelis Hakim dapat memberikan putusan tepat dan objektif secara benar dan adil. Karena itu hanya kebenaranlah yang harus menjadi dasar suatu putusan hakim pidana dan lain tidak, bahwa suatu profesi hakim jangan dijadikan sebagai penghukum, akan tetapi sebagai pengadil yang dapat berlaku seadil-adilnya, karena hanya Tuhan dan hakim yang menentukan nasib manusia di dunia ini. Dengan demikian, perangkat dalam proses harus selalu teliti dan cermat dalam menjalankan fungsinya. Tidak lupa juga kami sampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar almarhum Nofriansah Joshua Huta Barat yang harus mengalami kejadian ini. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat luas yang turut mengawal kasus ini. Semoga keadilan dan kebenaran tetap menjadi milik mereka yang berhak. Kami lanjutkan kepada fakta-fakta, analisa fakta persidangan. Analisa terhadap fakta persidangan. A. Pengamanan senjata oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo bukanlah perintah dari orang lain. Atas keterangan ini saksi-saksi menerangkan, saksi Ferdi Sambo menerangkan bahwa saksi tidak pernah memerintahkan dan tidak mengetahui adanya pengamanan senjata almarhum Joshua di Magelang. Saksi Putri Chandrawati menerangkan bahwa saksi tidak memberitahukan kepada para ajudan yang ada di Magelang bahwa saksi menerima perlakuan pelecehan, dan saksi tidak pernah memerintahkan Ricky Rizal untuk mengamankan senjata, dan saksi tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik almarhum Joshua. Saksi Richard Eliezer menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa Ricky Rizal masuk ke kamar ADC di Magelang mengambil senjata steyr dan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan alasan terdakwa Ricky Rizal Wibowo ikut dari Magelang ke Jakarta menyamakan kehendak untuk merampas, menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua hanyalah asumsi dan ilusi JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang telah kami sebutkan. C. Perintah penempatan posisi duduk di Magelang ke Jakarta dengan sengaja memisahkan Joshua dari senjatanya yang sudah diamankan Ricky Rizal di mobil LB Bima. Keterangan dari saksi-saksi menyatakan, saksi Putri menerangkan bahwa saksi tidak memerintahkan terkait penempatan posisi duduk terdakwa terhadap Joshua, Ricky maupun Richard Kuat maupun saksi Susi. Richard Eliezer menerangkan bahwa tidak ada yang memerintahkan penempatan posisi duduk dari Magelang ke Jakarta. Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rizal ada orang yang paling terakhir naik mobil karena terdakwa Ricky Rizal menyerahkan tugas menjaga rumah Magelang kepada Mas Cabrik dan Pak Haris selaku anggota Polres di Magelang.
bahwa saat saksi ingin menaiki mobil RX sudah ada Joshua yang ada di mobil RX sehingga saksi naik ke mobil LM Bima. Dari keterangan saksi Kuat menerangkan bahwa tidak ada yang memerintahkan penempatan posisi duduk dari Magelang. Bahwa saksi Kuat menerangkan Ricky Rizal yang paling terakhir naik mobil. Kesimpulan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan perintah penempatan posisi duduk dari Magelang ke Jakarta dengan sengaja terdakwa Ricky Rizal memisahkan korban Joshua dari senjatanya yang sudah diamankan terdakwa Ricky Rizal di mobil LM Bima hanyalah asumsi dan ilusi dari JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang telah kami sebutkan tadi. Bahwa terdakwa Ricky Rizal orang yang paling terakhir masuk mobil karena menitipkan rumah Magelang kepada Mas Cabrik dan Pak Aris, dan ketika terdakwa Ricky Rizal menaiki mobil RX sudah ada Joshua dan rombongan sudah siap jalan. D. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengawasi dan mengawal korban Joshua pada kesempatan singgah di rest area untuk buang air kecil. Keterangan dari saksi Putri menerangkan bahwa saksi tidak memperhatikan bahwa rombongan berhenti di rest area karena kan saksi selama di perjalanan dari Magelang ke Jakarta hanya tidur karena merasa pusing dan tidak enak badan. Dari saksi Richard menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rizal meminta berhenti di rest area dikarenakan terdakwa ingin buang air kecil ke toilet. Bahwa saksi saat di rest area juga turun ke toilet untuk buang air kecil bersama terdakwa Ricky Rizal dan Joshua. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf menerangkan sesampainya di rest area pada saat itu para rombongan yang lain turun dari mobil dan pergi ke toilet. Bahwa saksi tidak ikut ke toilet dikarenakan Putri Chandrawati berada di mobil dan tidak ada yang menjaga. Dari Susi menerangkan bahwa pada saat rombongan di rest area yaitu terdakwa Ricky Rizal, Joshua dan Ricky Rizal ke kamar mandi. Kesimpulan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengawasi dan mengawal korban Nofriansah Yosua pada kesempatan singgah di rest area untuk buang air kecil hanyalah asumsi dan ilusi JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi tersebut di atas. Bahwa terdakwa Ricky Rizal lah yang meminta kepada Patwal melalui HT untuk singgah di rest area dikarenakan terdakwa Rizal kebelet untuk buang air kecil. Percakapan antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan saksi Ferdy Sambo terkait permintaan saksi untuk Ferdy Sambo untuk menembak korban Joshua. Namun untuk mengamankan dan backup tidak ditolak oleh terdakwa Ricky Rizal dikarenakan mempunyai kesamaan kehendak dengan saksi Ferdy Sambo untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofrian Joshua. Keterangan dari saksi Ferdy Sambo menerangkan bahwa saksi memanggil terdakwa Ricky Rizal melalui HT untuk naik ke lantai 3 menemui saksi di Saguling. Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, ada kejadian apa di Magelang? Dan dijawab oleh terdakwa Ricky Rizal, tidak tahu Pak. Lalu saksi menyampaikan bahwa saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Joshua dan menyampaikan, saya mau panggil dia, mau klarifikasi, kamu amankan saya, backup saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak nembak dia? Namun dijawab oleh terdakwa Ricky Rizal, saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mental. Lalu saksi memerintahkan terdakwa Ricky Rizal untuk memanggil saksi Richard Eliezer. Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa Ricky Rizal alasan apa saksi meminta terdakwa Ricky Rizal untuk memanggil Eliezer. Bahwa perintah memanggil kepada perangkat sudah biasa dilakukan oleh saksi. Saksi Putri Chandra menerangkan bahwa saksi mengetahui saksi Putri Sambo memanggil terdakwa Ricky Rizal ke lantai 3 melalui HT. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi Ferdy Sambo dengan terdakwa Ricky Rizal karena saksi sudah masuk kamar untuk persiapan isolasi sebelum terdakwa Ricky Rizal naik ke lantai 3. Saksi Richard Eliezer menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rizal menyampaikan bahwa saksi dipanggil oleh Ferdy Sambo ke lantai 3 dengan muka pucat dan panik. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara saksi Ferdy Sambo dengan terdakwa Ricky Rizal sebelumnya. Bahwa saksi naik ke lantai 3 tidak bersama dengan terdakwa Ricky Rizal. Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan percakapan antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan saksi Ferdy Sambo terkait permintaan saksi Ferdy Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat ditolak. Namun untuk mengamankan dan backup tidak ditolak oleh terdakwa Ricky Rizal dikarenakan mempunyai kesamaan kehendak dengan saksi Ferdy Sambo untuk merampas menghilangkan nyawa korban Joshua, tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi Ferdy Sambo, saksi Putri dan saksi Richard.
bahwa terdakwa Ricky Rizal sudah konsisten dan menyampaikan keterangan sebagai saksi maupun saat keterangan terdakwa saat dimintakan mengamankan, backup dan menembak Joshua sudah ditolak terdakwa Ricky Rizal dengan menjawab, "Saya tidak berani, Pak. Saya tidak kuat mental." Dengan demikian, terdakwa Ricky Rizal bukan hanya menolak untuk menembak korban, tetapi juga sekaligus menolak untuk membackup dan mengamankan saksi Ferdy Sambo jika korban Nofriansah Joshua Huta Barat melawan. Susunan kalimat yang jaksa penuntut umum dalam tuntutannya sudah diubah atau terbalik-balik yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. F. Terdakwa Ricky Rizal dianggap sengaja ikut isolasi keduren 3 walaupun tidak melakukan tes PCR guna mengantarkan korban Nofriansah Huta Barat sesuai yang direncanakan saksi Ferdy Sambo. Keterangan dari saksi Putri Chandrawati menerangkan bahwa setelah saksi persiapan isolasi, saksi bertemu dengan saksi Daden di Karpot dan menanyakan, "Di mana adik Ricky? Saya mau minta antarkan isolasi." Bahwa setelah dipanggil oleh saksi Daden, terdakwa Ricky datang dan saya minta diantarkan isolasi. Bahwa saksi saat ditanyakan terdakwa Ricky Rizal, "Isolasi di mana, Bu?" Dan saksi menjawab, "Keduren 346. Bahwa saksi meminta untuk didampingi terdakwa Ricky Rizal untuk diantar ke tempat isolasi di rumah duren 346 karena terdakwa Ricky Rizal adalah ajudan yang paling senior dan saksi percaya kepada terdakwa Ricky Rizal. Keterangan saksi Daden Miftahul Haq menerangkan bahwa saksi ditanyakan oleh saksi Putri, "Di mana terdakwa Ricky Rizal?" Karena saksi Putri Chandra ingin meminta terdakwa Ricky Rizal antarkan isolasi. Bahwa saksi memanggil terdakwa Ricky Rizal yang berada di seberang rumah saguling bersama adik lainnya karena diminta oleh saksi Putri Chandrawati untuk mengantar saksi Putri Chandra isolasi. Saksi Richard Eliezer menerangkan bahwa pada saat di dalam mobil di rumah saguling, saksi mendengar saksi Putri Chandra menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal, "Kita ke duren 3D." Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal dianggap sengaja untuk ikut isolasi ke duren 3 walaupun tidak melakukan tes PCR guna mengantarkan korban Joshua sesuai yang direncanakan Ferdy Sambo hanyalah asumsi dan ilusi JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta sidang yang dinyatakan oleh saksi-saksi Chandrawati, saksi Daden, saksi Richard Eliezer, bahwa terdakwa Ricky Rizal yang diminta dipindahkan Putri Chandra untuk mengantar saksi Putri isolasi di rumah duren 346. G. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengajak korban Joshua untuk ikut isolasi ke rumah duren 3 agar korban Nusantara dapat dieksekusi sesuai rencana Ferdy Sambo. Keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf menerangkan terdakwa Ricky Rizal menyampaikan, "Om, antarin ibu dulu yuk isoman." Kemudian saksi lari ke pos, kemudian naik mobil dan berangkatlah ke duren 3. Saksi Putri Chandrawati menerangkan bahwa saksi Putri Chandrawati tidak pernah mengajak Joshua, saksi Kuat Ma'ruf maupun saksi Richard Eliezer untuk menemani saksi melakukan isolasi menadi. Bahwa saksi hanya meminta terdakwa Ricky Rizal untuk mengantar saksi isolasi ke duren 3. Saksi Richard, bahwa saksi Richard Eliezer menjelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemanggilan Joshua untuk bisa ikut ke duren 3. Bahwa saksi Richard menerangkan pada saat di dalam mobil, saksi mendengar saksi Putri Chandra menyampaikan kepada terdakwa Rizal atau kepada Joshua, "Kita ke duren 3D, duren 346D." Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengajak korban Nofriansah Abza Joshua Huta Barat untuk ikut isolasi ke rumah duren 346 agar korban dapat dieksekusi sesuai rencana saksi Ferdy Sambo hanyalah asumsi dan ilusi jaksa penuntut umum karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, saksi Richard, bahwa tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal yang mengajak korban Joshua ikut isolasi. H. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengawal, menggiring korban Nofriansah saat tiba di duren 3. Keterangan saksi Eliezer menerangkan saksi mengambil senjata di pinggang dan isi, mengokang senjata, kemudian mengembalikan ke pinggang lagi. Setelah itu saksi menepi ke pinggir meja, akan tetapi tiba-tiba Joshua sudah masuk ke dalam rumah dan di belakangnya ada saksi Kuat Ma'ruf dan di belakang saksi Kuat Ma'ruf terdapat terdakwa Ricky Rizal. Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan pada saat itu saksi Kuat Ma'ruf diperintahkan oleh saksi Ferdy Sambo untuk memanggil terdakwa Ricky Rizal dan saudara Joshua yang sedang berada di luar, sehingga saksi Kuat Ma'ruf pergi keluar untuk mencari Joshua dan terdakwa Ricky Rizal.
Terus menerangkan bertemu dengan terdakwa Riki Rizal di karpot, lalu didekati oleh Kuat di dekat tempat sampah. Kemudian saksi Kuat Maruf menyampaikan, Om Riki, Om Joshua dipanggil Bapak. Barulah sebelum sampai pada tahap analisa yuridis, nota pembelaan ini dilandaskan dengan harapan majelis hakim yang memeriksa agar dapat mengambil keputusan yang penuh kebijaksanaan, kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya tidak berlebihan apabila pada persidangan yang mulia dan terhormat ini, kita semua yang terlibat di dalamnya selaku aparatur penegak hukum selalu menjunjung tinggi keadilan. Tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Kami dari penasihat hukum terdakwa akan membuat analisa yuridis yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam proses pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan unsur dan fakta sebagai berikut. A. Terdakwa Riki Rizal Wibowo menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. 1. Tentang pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan an act doesn't make a person guilty unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana actus reus, dan ada sikap batin jahat atau tercela atau mens rea. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membina seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. 2. Tentang peniadaan pidana.
Van Bemmelen dan Pompey melihat hubungan erat antara pengertian perbuatan di dalam pasal 76 KUHP dan pasal 63 KUHP gabungan delik konsorsius. Pompey memberi definisi tentang perbuatan yang sama antara pasal 76 dan pasal 63 KUHP. Tingkah laku konkret yang ditunjukkan pada tujuan yang sama sepanjang tujuan ini menjadi objek norma. Putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap berlaku sebagai keputusan yang tidak diubah lagi. Ini meliputi setiap putusan bebas lepas dari tuntutan hukum dan pemidanaan dan juga putusan pidana yang bersyarat. Berbeda dengan peniadaan penuntutan seperti tersebut di muka. Jika suatu perbuatan ternyata berdasarkan keadaan tertentu tidak dapat dipidana, tuntutan penuntut umum tetap dapat diterima. Dalam hal terakhir, putusan hakim akan menjadi terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Keadaan khusus itu paling banyak disebut dasar peniadaan pidana. Disinilah letak perbedaan antara dasar peniadaan penuntutan dan dasar peniadaan pidana, yaitu pada putusan hakim. Dalam hal tersebut, terakhir putusan hakim merupakan putusan terakhir, sedangkan pada yang tersebut pertama disebut penetapan hakim. Jadi upaya hukum pun akan berbeda dalam melawan putusan tersebut. Dalam hal putusannya lepas dari segala tuntutan hukum, upaya hukum menurut KUHP adalah kasasi. Sebaliknya, upaya hukum untuk melawan suatu penetapan hakim berupa suatu tuntutan umum tidak dapat diterima adalah perlawanan. Menurut Van Bemmelen selanjutnya, kadangkala sulit untuk membedakan apakah itu merupakan dasar peniadaan penuntutan ataukah dasar peniadaan pidana. Karena istilah yang dipakai oleh pembuat undang-undang tidak selalu jelas. Sering disebutkan bahwa suatu ketentuan pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat diterapkan, yang menunjukkan sebagai peniadaan penuntutan, padahal maksud pembuat undang-undang perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan melawan hukum itu merupakan bagian inti delik, maka putusannya ialah bebas. Sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Van Bemmelen, terdapat perbedaan dalam hal ini, yaitu jika alasan pembenar meniadakan unsur melawan hukum, berarti perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Ini berarti bahwa jika terjadi penyertaan, yaitu seseorang ikut serta sebagai pembantu, menyuruh melakukan, memancing untuk melakukan delik itu, ia tidak dipidana pula. Di sini ada unsur objektif, yaitu perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Lain halnya dengan dasar pemaaf yang meniadakan unsur kesalahan atau unsur subjektif. Jika terjadi penyertaan seperti tersebut di muka, orang itu tetap dapat dipidana. Pembedaan antara dasar pembenar dan dasar pemaaf ini berasal dari sarjana Jerman von Lis dan sarjana Prancis Mariawel. Menurut Van Hamel, dasar pembenar menghapuskan hal melawan hukum, sedangkan yang lain menghapuskan hal pantas dipidana. Force dalam hal yang pertama berpendapat sama, tetapi dasar pemaaf bukan menghapus hal pantas dipidana, tetapi menghapuskan hal dapat dipertanggungjawabkan pembuat terhadap pembuatan. MVT tidak mengadakan pembagian seperti itu. Semuanya dari pasal 48 sampai 51 KUHP, dasar segi luar tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai lawannya merupakan segi dalam hal tidak dipertanggungjawabkan seperti pasal 44 KUHP. Jadi semuanya merupakan dasar pemaaf. Vos menyatakan itu kurang tepat karena pasal 50 KUHP pasti bukan menghapus hal dapat dipertanggungjawabkan pembuat terhadap perbuatan, tetapi juga menghapus hal melawan hukum. Menurut Pompey yang disebut di dalam pasal 49 ayat 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan pasal 51 ayat 2, menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang sebagai baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf. Oleh karena itu Vos mengatakan barangkali hal itu jangan disebut dasar pemaaf, tetapi peniadaan pidana yang subjektif yang mencakup pasal 49 ayat 2 dan pasal 51 ayat 2. 3. Perintah jabatan yang sah. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan oleh pembesar atau penguasa yang berhak untuk itu.
Prof. Satojit Kartanegara mengutarakan bahwa pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah. Beliau memberi contoh sebagai berikut. Polisi diperintahkan oleh atasannya untuk menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam melaksanakan perintah cukuplah apabila ia menangkap dan membawanya dan tidak diperkenankan untuk memukulnya dan sebagainya. Masih ada para pakar yang mempermasalahkan perintah yang sah. Penulis pendapat dengan Prof. Satojit Kartanegara yang menyatakan bahwa hal tersebut harus ditinjau dari undang-undang. Pengertian undang-undang di sini adalah dalam arti luas. Saat ini menjadi sesuatu yang wajar jika setiap pegawai mengetahui bahkan wajib memahami tugas dan kewajibannya. Organisasi telah disusun, kewenangan telah diatur, dan struktur organisasi telah dibuat. Jika pegawai atau bawahan ragu-ragu sebaiknya berpegangan pada semboyan. Perintah dilaksanakan, aba-aba yang salah atau keliru didiamkan. Pelaksanaan perintah yang tidak sah berdasarkan itikat baik diatur pasal 51 ayat 2 yang berbunyi, perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman kecuali jika dalam dengan hati jujur pegawai yang di bawahnya menyangka bahwa pembesar itu berhak memberikan perintah itu dan menjalankannya terletak dalam lingkungan pegawai yang dibawahi. Mengenai hal itu perlu diperhatikan Ares Rat tanggal 17 Januari 1916 nomor W994 antara lain berpendapat seseorang anggota polisi yang memasukkan seseorang ke dalam tahanan karena dengan itikat baik menganggap bahwa atasan yang telah memerintahnya mempunyai kewenangan mengeluarkan perintah seperti itu mempunyai alasan-alasan yang sah menurut undang-undang untuk mengatakan bahwa ia telah bertindak di dalam bidang tugasnya sebagai seorang bawahan. 4. Paham-paham sifat melawan hukum. Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas 1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis. 2. Perbuatan melawan hukum material, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum. 5. Perbuatan melawan hukum menurut KUHP. Secara lebih jelas membuat konsep KUHP baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut. Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum. Penegasan ini juga dilanjutkan dalam pasal 18, yaitu setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dari kata-kata bertentangan dengan hukum ini, maka dapat ditafsirkan bahwa sifat melawan hukum tidak hanya formale wedere telik yang diakui, tetapi juga material wedere telik juga terakomodasi. Ini tidak lain untuk menampung hukum adat yang sampai saat ini di berbagai daerah masih tetap berlaku dan kebanyakan tidak tertulis. Dari sini terlihat adanya asas keseimbangan antara patokan formal atau kepastian hukum dan patokan material atau nilai keadilan, di mana di dalam kejadian konkret kedua-duanya saling mendesak. Maka dalam pasal 19 konsep KUHP baru 1998 memberi pedoman hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapi daripada nilai kepastian konsep legalitas material maupun ajaran sifat melawan hukum material dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak dikenal. Ajaran sifat melawan hukum material di Indonesia menjadi sangat penting mengingat hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum pidana yang didasarkan pada KUHP saja, tetapi juga hukum adat yang sampai sekarang masih tetap terpelihara. Jika hal ajaran sifat melawan hukum material ini tidak ditampung dalam suatu perundang-undangan atau jurisprudensi, maka dikhawatirkan hukum pidana adat akan mengalami kematian. Tetapi untungnya Mahkamah Agung dalam putusannya tahun 1965 berani bertolak belakang dengan KUHP yang berlaku pada saat itu, sehingga hukum pidana adat atau hukum yang hidup dan tidak tertulis bisa diselamatkan. Penyusunan konsep atau rancangan KUHP baru tahun 1998 menyadari hal ini sehingga mereka perlu memasukkannya menjadi suatu bagian yang tersendiri di samping ajaran sifat melawan hukum formal yang selama ini sudah terakomodasi.
bahkan lebih mengunggulkan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat dibanding nilai kepastian yang berarti mereka betul-betul menghargai hukum pidana adat yang sekarang ada dan berlaku. 6. Melawan hukum dalam arti formil. Zainal Abidin menjelaskan bukunya berjudul Hukum Pidana 1 Sinar Grafika Zainal Jakarta 2007 halaman 242 bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis. Walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum, dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur kenmark, diterima secara diam-diam atau implisit. Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum yang bersumber dari asas legalitas. 7. Melawan hukum dalam arti material. Disebut material oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti dengan penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lainnya atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum material adalah unsur yang berkaitan dengan asas kulpabilitas atau Di samping hal yang dikemukakan di atas, maka perumusan undang-undang yang bersifat asumtif seperti terdapat dalam perumusan di atas dapat menimbulkan pertentangan batin pada diri yang mulia majelis hakim yang demikian pada kaidah agama menyatakan bahwa dalam menghadapi suatu yang meragukan atau subhat tinggalkanlah. Kaidah demikian juga merupakan kaidah yang sudah meresap dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang biasanya terungkap dalam bentuk nasihat atau patah orang tua. Kalau kamu ragu, jangan kamu lakukan. Apabila kaidah ini ditetapkan dalam masalah pemidanaan, maka akan berbunyi, apabila kamu ragu, jangan kamu menjatuhkan pidana. Dengan demikian jelas akan menimbulkan pertentangan batin pada diri majelis hakim untuk memilih antara kaidah agama dan atau kaidah yang hidup dalam masyarakat. Pengguna asumsi dalam masalah kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat pemidanaan ini adalah masalah tersendiri yang berkaitan dengan masalah klasik yang saling kontradiktif antara pandangan determinisme dan interminisme. Selanjutnya, alat bukti poligraf yang diambil secara sah adalah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Di Indonesia, deteksi kebohongan atau poligraf termasuk dalam salah satu jenis bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan fisika forensik oleh laboratorium forensik Lab 4 Polri sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat 2 huruf A Perkapolri 10/2009. Pemeriksaan barang bukti deteksi kebohongan atau poligraf dilakukan terhadap tersangka atau saksi serta dilaksanakan di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat diinterpretasikan bahwa penyidik hanya dapat menggunakan alat deteksi kebohongan tersebut untuk memeriksa tersangka atau saksi pada tempat terbatas seperti lab por atau satuan kewilayahan penyidik. Terdapat beberapa persyaratan formal dan teknis yang perlu dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan barang bukti deteksi kebohongan, antara lain adalah satu, permintaan tertulis dari kepala kesatuan wilayah atau kepala pimpinan instansi. Kedua, adanya laporan polisi. Ketiga, adanya pemeriksaan atau BAP terhadap tersangka atau laporan kemajuan, dan adanya surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi atau tersangka. Bila saksi atau tersangka didampingi oleh penasihat hukum, maka surat persetujuan diketahui oleh penasihat hukumnya. Sedangkan persyaratan teknis antara lain: satu, tersedianya ruang pemeriksaan yang bebas dari kebisingan. Dua, tersedianya tenaga listrik untuk penerangan dan 3 buah stop kontak untuk peralatan. 3, tersedianya meja dan kursi yang stabil atau tidak goyang. Kondisi terperiksa juga harus sudah dewasa menurut ketentuan undang-undang, sehat jasmani dan rohani. Kemudian apabila terperiksa perempuan tidak dalam kondisi hamil atau menstruasi, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Untuk memastikan kondisi kesehatan terperiksa dapat dilengkapi dengan riwayat kesehatan dan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Untuk pendalaman kasus, penyidik harus selalu berkoordinasi dengan pemeriksa, dan apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa poligraf dapat mendatangi TKP. Ketentuan di atas memperluas tempat pelaksanaan pemeriksaan poligraf dapat mendatangi TKP sehingga tidak terbatas dilaksanakan pada lapor Polri atau suatu kewilayahan saja.
Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungan dengan suatu tindak pidana guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP. Alat bukti yang sah adalah terdiri dari 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Bahwa ahli Aji Pibrianto Ar-Rosyid ST bin Suraji menerangkan pada persidangan nilai keakuratan 93% tersebut hasil poligraf Ricky Rizal adalah berasal dari alat dan metode yang digunakan. Sedangkan 7% dari nilai tersebut ditentukan oleh kepandaian atau seberapa expert pemeriksa, sehingga semakin pandai expert atau pemeriksanya akan semakin tinggi pula hasil pemeriksaannya. Nilai 93% tersebut adalah merupakan nilai ambang bawah dari pemeriksaan poligraf, sehingga sudah sepatutnya keterangan dari ahli poligraf tersebut dapat membantu yang mulia majelis hakim untuk mengetahui isu-isu penting seputar tema pernyataan dari ahli poligraf kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang tentu berkaitan erat dalam kasus ini. Selain itu, terdakwa menyampaikan pada pelaksanaan tes hasil poligraf yang baik ke 1 maupun yang kedua, terdakwa dalam kondisi sehat, baik tidak ada penolakan pada saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan dari keterangan ahli poligraf sehingga terdakwa tidak berkeberatan. Sehingga sudah sewajarnya apabila hasil tes poligraf dinyatakan telah diperoleh melalui cara yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menjelaskan pendapatnya mengenai kedudukan poligraf sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum pidana adalah saksi ahli ahli sebagai berikut. Keterangan ahli Dr. Alpi Sapari SHM Hum. Ahli pidana menerangkan bahwa ahli menjelaskan hasil pemeriksaan poligraf merupakan bukti petunjuk bahwa untuk melihat nilai pembuktian tersebut terdapat dalam pasal 188 ayat 3 KUHP terdapat suatu kesesuaian antara satu dengan lainnya berkaitan dengan peristiwa pidana dan pelakunya. Kemudian keterangan ahli Dr. Effendi Saragi SHMH menerangkan bahwa ahli menjelaskan jika pemeriksaan poligraf berupa informasi elektronik maupun atau dokumen elektronik, jika hasil yang dikeluarkan tersebut dari suatu alat atau sistem elektronik, maka poligraf tersebut merupakan bukti petunjuk berupa dokumen elektronik. Kemudian seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah. Beliau memberi contoh sebagai berikut. Polisi diperintahkan oleh alasan untuk menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam melaksanakan perintah cukuplah apabila ia menangkap dan membawanya dan tidak diperkenakan untuk memukul dan sebagainya. Masih ada pakar-pakar yang mempermasalahkan perintah yang sah. Profesor S. Kartanegara menyatakan bahwa hal tersebut harus ditinjau dari undang-undang. Pengertian undang-undang di sini adalah dari arti luas. Saat ini menjadi suatu yang wajar setiap pegawai mengetahui bahwa wajib memenuhi tugas dan kewajibannya. Oleh disusun kewenangan telah diatur dan struktur organisasi yang telah disusun. Jika pegawai atau bawahan ragu-ragu sebaiknya berpegang pada semboyan perintah dilaksanakan, aba-aba yang sah atau keliru didiamkan. Pelaksanaan perintah yang tidak sah berdasarkan etikat baik diatur dalam pasal ayat 1 pasal 51 ayat 2 yang berbunyi, perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman kecuali jika dengan hati jujur pegawai yang di bawahnya menyangka bahwa pembesar itu berhak memberikan perintah itu dan menjalankan terletak dalam lingkungan pegawai yang di bawahinya. Mengenai hal ini perlu diperhatikan dalam buku Ares Hodge tanggal 17 Januari yang antara lain berpendapat seorang anggota polisi memasukkan seseorang ke dalam tahanan dianggap dibacakan karena sudah dibacakan tadi. Sehingga berdasarkan keterangan fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo merupakan seseorang personil polisi yang ditugaskan untuk menjadikan ajudan dari saksi Ferry Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Provisi dan Pengamanan Mabes Polri.
yang telah pelaksanaan tugas oleh saksi Ferdi Sambo untuk menjaga rumah Magelang dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak dari Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang sedang bersekolah di Magelang tersebut, namun terhadap diri terdakwa juga masih melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ajudan dari Terdakwa Ricky Rizal menjelaskan, setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 dan menemui saksi Richard Eliezer, bahwa terdakwa menekankan jika terdakwa saat memanggil saksi Richard Eliezer tidaklah berbisik, akan tetapi terdakwa menyampaikan dengan berhadap-hadapan atau face to face, bahwa pada saat terdakwa menemui saksi Richard Eliezer, waktu itu saudara Yosua masih berada di depan rumah. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan terdakwa tidak sempat bertemu saudara Ferdi Sambo pada saat saudara Ferdi Sambo sampai di rumah Duren 3 dan turun untuk masuk ke dalam rumah. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan pada waktu itu saat terdakwa mengundurkan mobil, bahwa moncong mobil masih berada di pintu garasi yang terbuka sehingga harus mundur sedikit. Kemudian mobil saksi Ferdi Sambo berhenti di situ. Bahwa terdakwa mengira jika saksi Ferdi Sambo pada saat itu akan turun, tetapi yang turun pada saat itu hanya saksi Azan Romer. Bahwa pada saat itu terdakwa sudah turun dari mobil dan berada di carport. Kemudian terdakwa mau menghampiri saksi Azan Romer yang ingin bertanya, bahwa terdakwa yang ingat saksi Ferdi Sambo mau berangkat menuju ke undangan badminton, akan tetapi belum sempat bertanya kepada saksi Azan Romer sudah berjalan karena mobil saksi Ferdi Sambo sudah berjalan juga. Kemudian terdakwa berpikir jika saksi Ferdi Sambo jadi berangkat ke undangan badminton tersebut. Bahwa terdakwa menjelaskan kemudian terdakwa menuju ke sebelah bak sampah. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada istri terdakwa dan saudara Jabrik bahwa terdakwa sudah sampai di Jakarta dan nanti akan persiapan untuk kembali ke Magelang. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan pada waktu itu terdakwa tidak mengetahui jika saksi Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah karena terlalu fokus mengirim pesan kepada istri terdakwa dan saudara Jabrik. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan setelah itu saksi Kuat Ma'ruf dari pintu garasi bagian depan menyampaikan kepada terdakwa, Om Ricky, Om Yosua dipanggil Bapak. Kemudian terdakwa menghampiri Yosua dan menyampaikan, Bro dipanggil Bapak. Kemudian terdakwa berjalan dan diikuti oleh saudara Yosua. Bahwa pada saat itu terdakwa sempat berhenti terlebih dahulu di depan mobil dan saudara Yosua berjalan paling depan. Bahwa terdakwalah yang terakhir berjalan masuk, terdakwa jalan melalui dapur dan berbelok ke kanan. Bahwa terdakwa melihat saudara Yosua sudah di dalam posisi di depan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer. Kemudian terdakwa tidak terlalu mendengar pembicaraan yang terjadi, kemudian sambil jalan terdakwa mendengar saksi Ferdi Sambo berkata jongkok ke arah Yosua dan saksi Richard Eliezer mencabut senjata dari samping, kemudian mengarahkan senjata, kemudian yang terdakwa ingat Yosua mundur dan tidak mau jongkok, kemudian sambil berkata, ada apa ini Pak, ada apa ini? Kemudian saksi Richard Eliezer menembak Yosua. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menegaskan tidak ada skenario apapun yang terdakwa ketahui, bahwa terdakwa Ricky Rizal menegaskan tidak mengetahui sebelumnya jika akan terjadi penembakan atau pembunuhan di rumah Duren 3. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan setelah kejadian tersebut barulah saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa untuk tidak menceritakan peristiwa di Magelang. Bahwa saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa agar menyampaikan cerita yang sudah dibuat berdasarkan skenario Ferdi Sambo dengan tujuan untuk menolong saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kamu harus menceritakan ini untuk menolong Richard. Bahwa kemudian terdakwa ditekankan untuk menceritakan jika saudara Joshua lah yang menembak dan saudara Richard Eliezer terlebih dahulu. Saksi Ferdi Sambo kemudian di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi Ferdi Sambo menjelaskan setelah saksi Putri Chandrawati bercerita di lantai 3 rumah Saguling, saksi Ferdi Sambo bertanya kepada saksi Putri Chandrawati, ajudan yang lain mengetahui atau tidak? Kemudian saksi Putri Chandrawati menjawab, saya tidak memberitahu ajudan yang lain. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati pulang ke Jakarta bersama siapa saja. Dan saksi Putri Chandrawati menjawab bersama Yosua, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi memanggil terdakwa Ricky Rizal melalui HT yang ada di lantai 3. Karena saksi Ferdi Sambo menganggap terdakwa Ricky Rizal adalah ajudan yang tertua di sana. Bahwa saksi Ferdi Sambo menjelaskan sesudah terdakwa Ricky Rizal naik ke atas, saksi Ferdi Sambo bertanya, kamu tahu atau tidak kejadian di Magelang? Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang ketiga, saksi Daden di bawah sumpah menerangkan
bahwa saksi Daden menyampaikan bahwa senjata harus melekat, namun sesuai dengan diskresi kepolisian dapat melakukan upaya situasional demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Bahwa saksi Daden menjelaskan sempat ditanya oleh saksi Putri Chandrawati, di mana Riki Rizal, dan menyampaikan untuk memanggil dan meminta Riki Rizal mengantarkan isolasi ke rumah Duren 346. Bahwa saksi Daden kemudian memanggil terdakwa Riki Rizal yang berada di seberang rumah Saguling yang sedang bersama ADC lainnya karena dimintai oleh Putri Chandrawati. 4. Saksi Kuat Ma'ruf di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan sesampainya di rumah Duren 3, saksi mengantarkan saksi Putri Chandrawati sambil membawakan tas milik saksi Putri Chandrawati sampai dengan depan kamar saksi Putri Chandrawati. Kemudian setelah itu saksi Kuat Ma'ruf menyalakan lampu dan menutup pintu-pintu. Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di dapur, bahwa pada saat itu saudara Ferdi Sambo menyampaikan, di mana Yosua sama Riki? Panggil. Bahwa saksi Kuat menjelaskan pada saat itu diperintahkan untuk memanggil terdakwa Riki Rizal dan Yosua di luar, sehingga saksi mencari saudara Yosua dan terdakwa Riki Rizal. Bahwa saksi bertemu dengan saudara Riki Rizal di carport di dekat bak sampah. Kemudian saksi menyampaikan, Om Riki, Om Yosua dipanggil Bapak. Bahwa saksi menjelaskan Riki Rizal masuk paling belakangan dan berjarak dari saudara Yosua. Bahwa apabila terdakwa Riki Rizal Wibowo dipersalahkan karena tidak memberitahu korban Yosua atas pembicaraan seksi Ferdi Sambo dan terdakwa Riki Rizal Wibowo, maka sesungguhnya terdakwa Riki Rizal Wibowo mencegah untuk terjadinya hal-hal yang justru akan membuat rumit situasi pada saat itu. Sudah diketahui dalam fakta persidangan bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo merupakan bawahan berpangkat Bribka sebagai ajudan yang melayani Jenderal Polisi Bintang 2. Sehingga dirinya dituntut harus sigap untuk melaksanakan segala perintah, terutama perintah yang tidak melawan hukum dalam tugasnya sehari-hari. Jika berbicara tentang teori Ma'ruf yang diperkuat oleh keterangan saksi ahli psikologi forensik Dr. Randa Reni Kusumawardani dan saksi ahli psikologi forensik Dr. Nathanael Eldanus Yohanes, yakni sebagai berikut. 1. Keterangan terdakwa Riki Rizal selanjutnya dianggap dibacakan. 2. Keterangan saksi Ferdi Sambo selanjutnya dianggap dibacakan. 3. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa si pelaku atau terdakwa berdasarkan pasal 340 tersebut haruslah menghendaki atau willens, serta menginsafi atau wetens atas perbuatan itu untuk menghilangkan jiwa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada perbuatan yang disengaja dan menghendaki perbuatan niat jahat untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan dengan sengaja terlebih dahulu terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan beberapa saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, begitupun dengan bukti pendukung lainnya di persidangan yang mematahkan unsur merampas nyawa orang lain yang dikehendaki oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Yang pertama kami jelaskan bentuk penyertaan. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Hajah Mulyati dan Rahmanuddin Toma Lili dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, bahwa dalam bab 5 KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam pasal 55 sampai dengan 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit. Pasal 55 dan pasal pembantu, pasal 56 dan 59. Bentuk-bentuknya diperinci sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang kedua, turut serta. Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam medepleger terdapat 3 ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan 2 orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah terjadi kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.
Ada 3 kemungkinan terhadap kerjasama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana, yaitu A. Mereka yang memenuhi semua rumusan delik. B. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. C. Salah satu memenuhi rumusan delik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Belanda, kata mede identik dengan ok yang berarti juga. Jadi mededader artinya juga, dader juga. Nanti kodein aja Bang, kalau udah kodein aja. Oh, begitu juga. Ini ya. Atau ini gua skip. Jangan mau halaman berapa? Hah? 7. Izin melanjutkan Yang Mulia. Baik. Dalam penjelasan pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya timbul dari orang yang menerima bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat, membujuk, melakukan atau wiwit locking. Selanjutnya membantu atau medeh plihti. Membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Selanjutnya dianggap untuk dibacakan. Lalu Prof. Simons menyatakan bahwa membantu harus memenuhi 2 unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut. Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seorang yang membantu telah menyalahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku. Yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum. Perbuatan seseorang yang membantu dan dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Selanjutnya dilanjutkan. Izin majelis dilanjutkan. Jadi saya bacakan cuma judul karena ada yang berulang majelis. Bahwa atas unsur turut serta melakukan perbuatan tersebut akan kami kaitkan dengan fakta-fakta persidangan dengan sebagai berikut. A. Bahwa pengamanan senjata adalah karena inisiatif sendiri. Pengamanan tersebut dilakukan oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo ketika mendapatkan informasi terjadi pertengkaran antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'aruf. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dengan analisa fakta persidangan dianggap dibacakan. Saksi ahli poligraf menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan lie detector sudah dibacakan. Keterangan ahli psikologi forensik
Dr. Andareni Kusumawardani menerangkan bahwa ahli menjelaskan saudara Riki Rizal secara umum memiliki taraf kecerdasan yang di atas rata-rata dibandingkan dengan individu kelompok usianya dan mampu mengaktualisasikan potensi intelektualnya secara logis dan rasional. Konsep diri yang baik, minat sosial tinggi didukung dengan keterampilan sosial yang memadai, menampilkan diri apa adanya di lingkungan, kepatuhan tinggi, peka terhadap emosi diri namun memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik dan tidak ditemukan indikator potensi agresivitas. Bahwa ahli menjelaskan emosi dari saudara Riki Rizal adalah stabil dan memiliki satu prinsip, bahwa ahli menjelaskan taraf untuk mendapatkan sugesti adalah rendah dan tingkat kepatuhannya adalah rata-rata sampai tinggi. Keterangan ahli psikologi forensik Nathanael E. Sumampau menjelaskan bahwa ahli menjelaskan menemukan dari saudara Riki Rizal Wibowo bahwa tidak ada faktor resiko yang secara signifikan mempengaruhi atau menyebabkan saudara Riki Rizal Wibowo untuk melakukan tingkah laku yang agresif atau tingkah laku untuk melakukan suatu kekerasan. Bahwa salah satu faktor tersebut adalah saudara Riki Rizal Wibowo memiliki relasi yang positif dengan keluarganya. Bahwa ahli menyampaikan hal tersebut menjadi salah satu faktor protektif yang melindungi keluarga saudara Riki Rizal Wibowo. Bahwa ahli menjelaskan pada saat peristiwa yang ada di Magelang kondisi emosinya relatif stabil sehingga saudara Riki Rizal mampu untuk mempertimbangkan dan menganalisis kondisi yang terjadi pada saat itu. Bahwa pada saat itu terjadi suatu potensi ketegangan antara saudara Kuat dengan saudara Joshua, bahwa yang dilakukan saudara Riki Rizal dalam hal mengambil senjata tersebut adalah suatu langkah antisipatif untuk mencegah suatu dampak negatif lebih lanjut. Bahwa ahli menjelaskan dalam peristiwa tersebut terdapat pengambilan senjata merupakan suatu keputusan yang cukup rasional dari saudara Riki Rizal. Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan pengamanan senjata oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo merupakan perintah dari orang lain dan dilakukan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan korban Joshua tidak didasarkan pada fakta persidangan dan alat-alat buktinya. Alih-alih jaksa penuntut umum sangat memaksakan asumsinya karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'aruf dan saksi ahli poligraf maupun jaksa penuntut umum tidak mau dan tidak mampu untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya. Padahal pembuktian tersebut dapat dilakukan dari bukti komunikasi antara para terdakwa jika benar komunikasi tersebut pernah terjadi di antara. Joshua, kamu siap gak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap gak nembak dia? Bahwa saudara Riki Rizal menjawab, saya tidak siap Bapak, saya tidak kuat mentalnya. Kemudian saksi menyampaikan, kamu panggil Richard. Hal tersebut mematahkan teori Willens and Wittens yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum yang didasarkan pada pengaburan fakta oleh jaksa penuntut umum yang memaksakan kehendak untuk merubah isi percakapan yang telah dijelaskan oleh saksi Ferdi Sambo maupun terdakwa, di mana keduanya dengan konsisten menyatakan kalimat backup dan menembak merupakan satu kesatuan kalimat tanpa ada pemisahan, sehingga hal tersebut telah mematahkan Willens and Wittens yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum yang hanya mendasarkan persamaan niat atau meeting of mind di antara terdakwa dan saksi Ferdi Sambo dengan pengaburan fakta percakapan tersebut yang secara jelas terdakwa Riki Rizal Wibowo menolak permintaan backup dan tembak. Hal ini mengakibatkan bahwa segala tindakan fisik terhadap Riki Rizal Wibowo yang berupa kehendak fisik memanggil terdakwa Richard Eliezer, kehendak fisik mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, kesemuanya menjadi kehendak fisik yang tidak melawan hukum karena melaksanakan perintah jabatannya sebagai ajudan dari Kadif Propam yang saat itu dijabat oleh saksi Ferdi Sambo dan tidak berhubungan untuk mencapai terwujudnya peristiwa pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. F. Bahwa tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo mengajak korban Joshua untuk berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3. G. Bahwa korban Joshua bergerak bebas sesampainya di rumah Duren 3. Hal tersebut terlihat dengan jelas berdasarkan fakta persidangan berupa rekaman CCTV di mana saat terdakwa selesai memarkirkan mobil dan turun terdakwa hendak menanyakan kepada Azan Romer kenapa Ferdi Sambo
ke rumah Duren 3, namun belum sempat menanyakan karena Azan Romer lari menghampiri mobil Ferdi Sambo, di mana diketahui melalui pemutaran rekaman CCTV saat persidangan, saksi Azan Romer berlari untuk mengambil senjata saksi Ferdi Sambo yang jatuh ke aspal. Pada saat itu terdakwa hanya berdiri di carport di samping bak sampah sambil mengabari istri terdakwa dan Mas Jabrik bahwa terdakwa sudah di Jakarta dan akan kembali di Magelang. Didukung dari rekaman CCTV yang diperlihatkan saksi ahli digital forensik Heri Prianto. Bahwa fakta tentang terdakwa Ricky Rizal yang tidak mengawasi saudara Joshua saat di rumah Duren 3 bersesuaian dengan keterangan saksi Diryanto alias Kodir yang disampaikan di muka persidangan, bahwa saksi Kodir menerangkan pada tanggal 8 Juli 2022 bahwa pada saat saudara Ricky Rizal di luar, saksi Kodir juga sempat melihat saudara Ricky Rizal. Akan tetapi saksi Kodir tidak melihat bahwa saudara Ricky Rizal sedang mengawasi korban. Oleh karena teori Willens and Wettens yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum hanya didasarkan dari percakapan yang diubah dengan kehendaknya sendiri oleh jaksa penuntut umum dengan mengesampingkan fakta persidangan berupa percakapan antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling lantai 3, mengakibatkan kesimpulan tentang turut serta dengan perbuatan fisik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah mengada-ada atau halusinasi yang memaksakan kehendak dan sangat bertolak belakang dari fakta yang telah terungkap di persidangan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap, apa yang dimaksud orang yang turut serta atau medepleger dalam pasal 55 KUHP menurut R. Susilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut serta melakukan atau medepleger peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau dalam pasal 56. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka nyatalah dan tak terbantahkan bahwa unsur turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidaklah terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 tidak terbukti, bahwa kami juga membantah dan menolak dakwaan subsidiar tentang pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan analisa yuridis. Putusan majelis hakim tentu akan menjadi perhatian Pengadilan Tinggi Yudek Faksi, perhatian Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial. Hormat kami, Jakarta, Penasihat Hukum Ricky Rizal. Terima kasih. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Maaf majelis, izin menyerahkan bukti. Silakan. Silakan. Saudara penuntut umum silakan maju ke depan. Diperlihatkan kepada jaksa penuntut umum juga, silakan. Oke, ini nomor bukti nomor 1. Oke. Hah? Oh, ini 1, ini nomor 2. Ini nomor 3. Oke. 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 Ya. Oke.
Baik, selanjutnya kepada penuntut umum, apakah mau mengajukan replik terhadap pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Untuk atas pledoi yang diajukan oleh terdakwa, kami akan mengajukan replik secara tertulis. Dan untuk itu, jika berkenan, Majelis Hakim memberikan waktu bagi kami 1 minggu untuk menyelesaikan. Kami berikan kepada penuntut umum waktu pada hari Jumat dan selanjutnya duplik kepada penasihat hukum kami berikan pada hari Selasa. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Hari Jumat besok dengan agenda adalah replik dari penuntut umum atas pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum. Demikian sidang perkara nomor 799 sidang perkara nomor 799 PIT B 2020 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Selanjutnya kepada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan terdakwa Ferdi Sambo. Ini bukti-buktinya dari Ya pemirsa, baru saja berakhir sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Riki Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan nampaknya pemirsa, kalau kita melihat dari situasi langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim hanya meminta untuk break sejenak atau sidang ditutup, kemudian berlanjut lagi pada sidang selanjutnya, yaitu pembacaan nota pembelaan atau pledoi untuk terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi pemirsa, nota pembelaan ini disampaikan langsung oleh terdakwa Riki Rizal dan juga oleh kuasa hukum atau pengacara dari terdakwa Riki Rizal. Dibacakan tadi sejumlah poin nota pembelaan yang kemudian berkaitan dengan peran-peran Riki Rizal dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat.